Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Minggu biasa yang ke-27 tahun A. Tanggal 8 Oktober 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkan perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap-penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba lain lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia, melemparkannya keluar dari kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, dan suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah terbiasa mendengarkan ungkapan-ungkapan ini. Lazim kita dengar, tapi mungkin juga kita ucapkan sendiri. Pertama, ungkapan "sudah dikasih hati, malah minta jantung." Kita tahu maknanya. Air susu dibalas air tuba. Itu kita lebih tahu lagi maknanya. Kadang-kadang kita mendengar bagai kacang lupa kulitnya. Itu pun kita paham betul makna atau pesan di baliknya. Atau kadang-kadang kita juga mendengar sudah berbuat baik, malah ditikam dari belakang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, semua ungkapan yang tadi saya kutip memiliki makna yang kurang lebih sama, bahwa suatu perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat, dibalas dengan kejahatan, alias bukannya bersyukur, bukannya tahu berterima kasih, tetapi malah menjadi tidak tahu diri atau lupa diri. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan-ungkapan tadi rasa-rasanya sangat mewakili apa yang
terjadi di dalam Injil tadi. Dalam Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan penggarap-penggarap di kebun anggur yang seharusnya bertindak sesuai harapan pemilik kebun itu. Mereka sudah diberi kesempatan menggarap. Mereka hanya harus berbagi hasil pada akhirnya. Menjadi penggarap tentu tahu hak dan kewajibannya ketika dipercayakan untuk menggarap kebun anggur. Tanah garapan atau kebun anggur itu bukan milik mereka. Mereka hanyalah penggarap. Dan ketika sampai pada musim panen, maka akan dibagi juga hasilnya kepada pemilik kebun anggur tadi. Ada bagi hasil. Penggarap yang bertanggung jawab, dia tahu diri, dia akan tunduk kepada pemilik kebun anggur itu. Dia akan melaksanakan tugasnya, menghasilkan banyak buah, dan dengan demikian dia bisa berbagi dengan pemilik kebun anggur itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih, perumpamaan ini disampaikan Yesus kepada para pendengarnya yang tadi di awal Injil dikatakan sebagai imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi. Artinya mereka ini adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Israel. Tentu saja dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa bangsa Israel itu adalah para penggarap kebun anggur Tuhan. Mereka penggarap pertama yang diberi kepercayaan untuk menggarap kebun anggur Tuhan. Dan pada gilirannya mereka harus memberikan pertanggungjawaban atau hasil tuaiannya kepada sang pemilik, yaitu Tuhan sendiri. Namun seperti kita dengar dalam perumpamaan tadi saudara-saudari, para penggarap itu justru menunjukkan sikap bangsa Israel yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu, yang lupa diri, yang kemudian mereka mabuk akan kerakusan, ketamakan. Diberi kesempatan menggarap kebun anggur, malah ingin memilikinya. Para hamba mereka tangkapi, mereka bunuh. Demikian juga putra dari sang pemilik kebun anggur mereka bunuh, supaya warisannya menjadi milik mereka. Sungguh tak tahu diri. Sungguh tak tahu berterima kasih. Maka benar yang saya katakan tadi saudara-saudari, mereka ibarat air susu yang dibalas dengan air tuba. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan ini adalah sebuah kritikan Yesus terhadap para pendengar, orang-orang Yahudi, penggarap pertama tadi, khususnya para pemimpin bangsa Yahudi, pemimpin agama, orang tua-tua, para imam dan sebagainya, yang merasa diri sebagai bangsa pilihan, merasa berhak untuk memperoleh keselamatan dari Allah secara otomatis. Sementara perbuatan-perbuatan mereka, tindakan-tindakan mereka justru jauh dari harapan sang pemilik kebun anggur. Tindakan-tindakan mereka justru bertentangan dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Kebun anggur dalam bacaan pertama hari ini itu dilukiskan sebagai kaum Israel atau bangsa Israel. Tapi apa hasil yang kemudian ditemukan saudara-saudari? Ternyata yang dinantikannya keadilan, tetapi hanya kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya keonaran. Itulah yang menggambarkan situasi bangsa Israel. Situasi mereka yang
diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab untuk menggarap kebun anggur Tuhan, tapi yang terjadi bukan keadilan, tetapi kelaliman. Yang terjadi bukan kebenaran, tetapi keonaran. Saudari-saudara, seharusnya kalau kita membaca dan mengikuti nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini, yaitu bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu demikian Rasul Paulus, saudari-saudara. Apa pesan untuk kita yang boleh saya katakan sebagai penggarap-penggarap lain setelah bangsa Israel, setelah tua-tua kaum Yahudi? Apa pesannya untuk kita, penggarap lain yang boleh kita artikan sebagai orang-orang Kristiani di luar bangsa Israel? Karena kita pun menjadi penggarap yang dikasihi oleh Allah sendiri. Kepada kita pun dituntut saudari-saudara yang sama, yakni bahwa kita harus menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Tugas kita menggarap supaya kebun anggur Tuhan itu menghasilkan buah. Kita harus menjadi penggarap yang tahu diri tapi juga tahu Tuhan. Jangan sampai kita menjadi penggarap, diberi tanggung jawab, diberi banyak berkat, diberi banyak kesempatan, tetapi kita kurang bersyukur, kita kurang tahu diri, kita tidak menghasilkan buah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan firman Tuhan hari ini sungguh menyentuh kenyataan hidup harian kita dalam kaitan dengan Tuhan, manusia, dan apa yang diharapkan Tuhan dari manusia. Semoga dengan mendengarkan sabda Tuhan hari ini, saudari-saudara, kita diteguhkan untuk memperbaiki diri. Kita mengetahui, kenal siapa Tuhan, kita tahu diri, siapa kita sebagai manusia, dan apa yang harus kita lakukan untuk membuat kebun anggur Tuhan di dunia ini menghasilkan banyak buah. Karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita. Apapun itu, jabatan, pekerjaan, status, berkat-berkat yang Tuhan titipkan kepada kita, segala sesuatu pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Ingat, kita bukan pemilik kehidupan. Kita adalah administrator kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas panggilan untuk menjadi pengikut-Mu. Anugerahkan kepada kami kebijaksanaan, pengetahuan akan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kami semakin tahu Tuhan dan semakin tahu diri. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami usahakan, dan berusaha semaksimal untuk menghasilkan buah-buah yang Tuhan harapkan. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.